Nah, baru-baru ini masih hangat nih ya, Mbak Rita. Jadi banyak kasus yang mencoreng nama seorang dokter. Jadi profesi dokter ini menjadi diragukan. Jadi kita sebagai pasien, sebagai seseorang yang datang kepada dokter atau mencari dokter, menurut Mbak Rita bagaimana caranya kita dapetin satu dokter yang bisa kita percayai? Gimana caranya? Kalau ingin tahu itu ya, pasti yang pertama kita pelajari dulu dong dia siapa. Sekarang tuh mudah banget loh mempelajari orang. Caranya gimana? Mempelajari orang dengan melihat perjalanan dia di media sosial gitu. Oke, Kalau ya pada umumnya pada aktif di media sosial kan. Nah itu yang pertama, mengenal orang dulu dari media sosialnya, dari perjalanannya, itu bisa kita cek. Nah yang kedua tentu kita harus second opini ya. Jadi bertanya kepada rekan-rekan yang sudah ke sana, bertanya kepada kenalan kita yang mengerti dengan dokter tersebut gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau memang ada yang sudah pernah menjadi pasiennya dia gitu. Itu kan lebih memudahkan juga. Tapi di lain itu ya kita sebagai seorang konsumen yang akan menemui dokter juga pasien harus jadi orang yang cerdas juga ya. Jadi apapun yang akan diberikan oleh dokter ke kita, intervensi apa, patut dipertanyakan untuk apa dan kenapa harus dilakukan, kenapa harus ke sana, kenapa tindakannya A, B dan C. Itu kita harus menjadi pasien yang kritis juga. Berarti kan sebenarnya sebagai pasien boleh menolak dong ya? Boleh menolak, betul. Karena kan anggapan di Indonesia terutama, tanda kutip ya, banyak orang mengatakan bahwa ini dokternya terlalu memaksa. Terkadang ada tindakan yang bahkan tidak ditanyakan dulu, tiba-tiba sudah ada tindakan. Nah sebagai seorang pasien misalnya kan saya yakin Mbak Rita juga kalau sakit pasti ke dokter juga. Kita haknya itu sebenarnya sampai mana sih Mbak Rita? Untuk kepentingan kesehatan kita gitu. Iya, sebenarnya tugasnya dokter itu kan mendiagnosis penyakit kita, lalu kemudian memberikan intervensi pengobatannya apa gitu, dan kemudian memberikan solusinya, misalnya harus dilakukan pengecekan apa berikutnya. Keputusan akhir ada pada pasien. Berarti harusnya ditanyakan dulu pada kita dan keluarga. Dia harus jelaskan ini tindakan yang akan dilakukan dan harusnya dijelaskan apa kelebihan tindakan ini dan apa kerugiannya, apa kekurangannya dan kenapa hanya ini, tidak ada jalan lain, harus itu. Dan kalau itu tidak dijelaskan, pasien berhak untuk mempertanyakan. Saya harus diapakan? Kenapa harus itu? Berhak mempertanyakan. Tapi kadang-kadang situasinya membuat dia tidak mampu itu karena waktu yang pendek. Iya, banyak situasi dan juga kondisi yang mungkin tidak sama semuanya. Terima kasih Mbak Rita untuk sama-sama. waktunya. Dan bagi juga. kalian yang mau tanya lagi mungkin dengan para dokter lain atau mungkin ahli gizi, silakan di kolom komen tanyakan pertanyaan kalian. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.